salah satu sebab kebahagiaan, salah satu sebab keselamatan seorang muslim atau seorang manusia di dalam dia mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebab yang saya maksud adalah tawakal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui ma'asyiral muslimin, bahwasanya kita semuanya adalah makhluk yang sangat lemah. Lemah dalam segala hal. Lemah dalam akal kita, lemah dalam badan kita, lemah dalam segala hal. Sementara kita mengerti dan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta ini, yang di tangannya lah segala kebaikan. Setiap hari, setiap saat kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita membaca ayat ini, lalu apa yang kita yakini dari apa yang kita baca? Tentu seorang muslim ketika membaca ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang di tangannya segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sebuah upaya, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, maka ketahuilah itu hanyalah sebab-sebab yang kita lakukan. Namun keputusan dan hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan sesuatu itu terjadi dan Allah tidak memudahkannya, tidak mungkin apa yang kita cita-citakan terwujud. Seorang berusaha mencari istri yang subur, seorang berusaha mencari istri yang sehat dengan harapan dia memiliki anak yang banyak atau anak dan keturunan. Namun subhanallah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dinanti kehadiran sang anak tidak juga datang. Karena segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha datang ke satu dokter yang lain, memeriksakan kesuburan dirinya dan kesuburan istrinya. Semuanya sehat, semuanya subur. Namun sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyandarkan sekali-kali kepada akal kita, menyandarkan kepada ilmu kita, menyandarkan kepada kemampuan kita. Seperti apa yang diucapkan oleh Qarun. Siapa tidak mengenal Qarun, orang yang disebutkan dalam Al-Quran, salah satu umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Seorang yang mendapatkan kekayaan, seorang yang mendapatkan keluasan rizki. Ketika dia ditanya dari mana rizki engkau dapat, maka dia mengatakan sesungguhnya rizki yang aku dapat adalah karena ilmu yang ada pada diri saya. Na'udzubillah min dzalik. Menyandarkan kekayaan, menyandarkan keberhasilan kepada akalnya, kepada kekuatannya, menunjukkan dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tawakal kepada Allah hakikatnya adalah amalan hati. Tawakal adalah amalan hati. Maknanya kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Rabbul Alamin. Iya. Segala urusan kita, baik urusan agama kita, urusan dunia kita, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita menempuh sebab, iya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menempuh sebab-sebab yang halal. Kita tempuh. Namun, segala sesuatu itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerahkan kepada sebab, jangan menyerahkan dan menyandarkan kepada akal, jangan menyandarkan kepada kekuatan diri kita. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sekian banyak kebaikan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tawakal adalah salah satu sifat dari hamba-hamba Allah yang sempurna imannya. Bisa kita baca di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Di antara sifat-sifat mereka Allah mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabb mereka sajalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itulah sifat orang-orang yang beriman, senantiasa bertawakal kepada Allah, menyandarkan, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan diperoleh di dunia dan di akhirat nanti?
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Iya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Iya. Dengan syarat dia bertawakal kepada Allah. Dia menempuh sebab dan dia serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan.